pengulangannya 2 kali. Ini kalau saya tambah jadi 4, barisnya akan bertambah 4 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Di materi kali ini kita akan belajar tentang pengulangan dan pengondisian. Pertama saya buka tag PHP-nya dulu. Ini untuk yang pertama ada pengulangan. Dan yang kedua itu pengondisian. Di pengulangan yang pertama, sintaknya di pengulangan yang pertama ada for, terus while, ini ada if dan else. Yang kedua ada if dan elif, terus else, selanjutnya ada ternary, terus yang terakhir switch. Pertama kita bahas yang pengulangan dulu. Sintaks yang pertama ada for, dan di dalamnya ada inisialisasi, kondisi terminasi, increment atau decrement. Inisialisasi menentukan variabel awal untuk pengulangan, dan kondisi terminasi digunakan untuk menghentikan pengulangannya. Increment atau decrement digunakan sebagai pengulangan untuk maju atau mundur. Di sini saya punya variabel c dengan nilai awalnya itu 0. Biasanya itu kalau nggak 0 itu 1 ya. Dan titik koma. Array di dalam PHP itu biasanya diawali dengan 0 atau 1. Untuk pengulangannya tergantung kalian mau pengulangannya berapa kali. Ini contoh $c, pengulangannya untuk 3 kali. Jadi selama variabel c itu lebih kecil dari 3, itu pengulangannya akan dilakukan terus menerus atau sampai 3 kali. Dan yang terakhir $c plus plus, biar variabel c nya tuh nambah terus ya. Jadi selama $c lebih kecil dari 3, itu kan diulang sampai hasilnya false. Ini kan nilai awalnya 0. Nah, kita kasih plus plus ini biar nambah 1. Jadi yang tadinya nilai awalnya 0, pertama kan dicek 0 dulu, terus tambah lagi 1. Jadi yang variabel c nilainya jadi 1 lebih kecil dari 3, masih true. Lanjut lagi sampai 2 lebih kecil dari 3, masih true. Dan 3 lebih kecil dari 3, itu kan hasilnya false. Nah, itu proses pengulangannya akan berhenti atau keluar dari proses pengulangannya. Kalau udah ini
kurung kurawal buka, echo. Contoh ini saya kasih BR biar teksnya turun ke bawah. Ini kan nanti mengulang sampai 3 kali. Kalau nggak dikasih BR, ini akan ke samping terus. Tapi kalau kita kasih BR, itu nanti akan turun ke bawah. Ini kita save. Terus ke browser. Kita pilih yang tadi. Nah, kalau udah, ini hasilnya kayak gini. Ini contoh pengulangan dengan for. Ini kita jadikan komen. Dan yang kedua itu ada while. Sini kita panggil variabelnya dulu, variabel contoh C lagi, variabel C nilainya 0. Dan di sini while. Di sini untuk kondisinya. Ini sebenarnya caranya sama. Kita butuh ini inisialisasi, kondisi terminasi, dan increment atau decrement. Cuman kalau yang while ini nggak jadi satu kayak gini, tapi misah. Ini untuk kondisi terminasinya $C lebih kecil dari 4. Terus di sini kurung kurawal buka. Di sini echo sedang belajar PHP dasar BR biar turun ke bawah. Nah, tinggal kita masukkan yang increment atau decrement. Nah, di sini untuk increment atau decrementnya $C plus plus dan titik koma. Jadi selama hasilnya true, lakukan apapun yang ada di dalam kurung kurawal ini. Kalau udah kita save ya. Ini ada yang kurang titik komanya. Nah, kita save lagi. Kita ke browser. Terus refresh. Kalau masih kayak gini berarti bener. Nah, ini kalau increment decrementnya saya hapus, ini ya, saya hapus. Ini akan mengulang-ulang terus, nggak kelar-kelar ya. Nih, tuh, ini jalan terus sampai ke bawah terus. Tuh, ada lagi banyak. Ini biasanya kalau kayak gini ntar error. Ini kita kesini aja dulu, terus kita Ctrl Z aja ya. Ini kita save lagi. Terus ini kita refresh. Nah, ini udah balik lagi. Untuk yang while ini udah kelar. Dan selanjutnya ini ada do while. Ini kita jadiin, ini saya jadiin komen lagi. Ini dipisah aja biar jelas ya. Nah, untuk yang do, pertama kita do dulu, terus kurung kurawal buka. Nah, di sini baru kita ketikkan while. Di atas do
Ini sebagai inisialisasinya seperti biasa, dolar C, nilai awalnya 0, di koma, di sini echo sedang PHP dasar. Di sini untuk increment atau decrementnya dolar C plus plus. Ini kalau dolar C plus plus maksudnya ini ditambah 1 ya. Ini kan nilainya dolar C ini nilainya 1 ditambah 1 0 ditambah 1 jadi 1, terus ditambah lagi tergantung kalian memasukkan pengulangannya itu berapa kali. Nah, untuk pengulangannya dolar C lebih kecil dari 5. Ini jadi kalau pengulangannya 5 kali, ini ditambahnya sampai 5 kali. Ini kan nilai awalnya 0. 0 lebih kecil dari 5, masih true. Terus tambah 1 lagi, jadi 1 kan. Dolar C itu lebih kecil dari 5, masih true, masih berjalan lagi, diulang lagi sampai 5 kali. Tapi kalau ini nilai awalnya 10, ini kan dolar C berarti sekarang nilainya jadi 10 lebih kecil dari 5, hasilnya false kan. Ini kalau kita pakai yang do while ini dikerjain 1 kali, dan yang tampil tulisan sedang belajar PHP dasarnya ini cuma 1 kali aja, tulisannya cuma 1, itu enggak sampai 5 kali kayak yang tadi di atasnya kan ada yang 3 kali sampai 4 kali. Nah kalau ini tuh cuma 1 kali, soalnya hasilnya tuh false. Kalau hasilnya false yang dikerjain cuma 1, tapi kalau yang ini while ini diperiksa dulu. Ini kalau hasilnya true kan masih jalan terus ngulang, tapi kalau hasilnya false ini nggak akan tampil sama sekali, kosong halamannya. Pas kita refresh itu di browsernya itu kosong. Tapi kalau ini itu tampil cuma 1 kali. Ini kita coba ya. Kita save dulu, cek lagi barang ada yang kurang. Ini nih kurang titik koma, terus kita save. Oh ini nih di increment-decrementnya ini kurang titik koma, kita save lagi, terus kita ke browser, kita refresh. Nah ini cuma 1 kali kan, nggak ngulang sampai 4 kali, padahal kan 5 kali. Tadi kan pengulangannya harus 5 kali harusnya, tapi karena hasilnya false ini yang ditampilkan cuma 1 kali. Nah ini kalau saya benerin lagi, jadi nilai awal jadi 0 lagi. Ini 5 kali nih yang tampil 5 kali kan, diulang. Jadi perbedaan dari yang do while dan while itu kayak gitu ya. Kalau while itu diperiksa dulu, kalau ini dijalankan 1 kali dulu. Kalau hasilnya true itu dijalankan lagi terus sampai 5 kali. Tapi kalau hasilnya false kayak tadi yang saya contohin ini, nilai awalnya jadi 10, itu dijalankan cuma 1 kali, dan hasilnya langsung false, itu nggak dijalanin lagi, cuma 1 kali doang. Untuk yang selanjutnya kita coba di pengulangannya kita coba pakai tabel ya. Ini saya jadiin komen, semuanya saya jadiin komen. Ini udah jadi komen. Sekarang kita buka teks HTML nya, kita coba di sini pengulangan, terus
table tr. Di sini saya pakai th. Ini tabel kolom baris 1, kolom 1. Ini saya mau bikin 5 kolom. Jadi kita nggak usah kita bikin kayak gini sampai THT-nya sampai 5 kali ya. Contohnya bisa nggak usah kita bikin kayak gini nih contohnya. Kalau kita mau bikin table dengan 1 baris atau 2 baris dan berapa kolom, contohnya kayak gini. Ini misalnya 4 kolom ya. Ini jadi 2, terus 3, 4. Nah, kalau kita pakai pengulangan itu nggak usah kita tulis kayak gini ya. Terus kita bikin garisnya dulu buat tabelnya, border misalnya 1, terus solid black. Kita save dulu, kita coba. Ini udah tampil ya kayak gini, tapi saya mau pakai pengulangan untuk tabelnya. Nah, ini kita panggil teks PHP-nya. Ini kita kebawain aja. Ini terus sini for, enter aja, kita pakai yang ini ya. Di sini kita masukkan mau berapa kali, misalnya 2. Terus di sini echo, ini untuk tr. Di sini kita panggil tag for-nya lagi, for. Terus jangan pakai i ya, soalnya kan kita udah pakai di atas $i-nya. Contoh di sini kita pakai c. Terus kita kasih untuk berapa kali, tadi kan contohnya 4 kali misalnya. Di sini kita tambah 4. Dan di sini kita panggil lagi echo. Ini untuk th-nya, th. Terus tadi kan kolom 1 ditutup th-nya. Kalau udah kita tutup dulu di sini untuk tr-nya, kan masih buka tuh, tr-nya belum ditutup. Pakainya echo lagi. Terus tr. Nah, kita save. Kita coba lihat di browsernya, kita refresh. Ini contohnya kayak gini ya. Soalnya kan tadi kenapa ini kolomnya ada 2. Di sini kan kita meloopingnya atau pengulangannya 2 kali. Ini kalau saya tambah jadi 4, ini barisnya akan bertambah 4 kali. Ini barisnya ada 4 ya, dan kolomnya juga ada 4. Soalnya kan pengulangannya semuanya menggunakan pengulangannya kita 4 kali semua. Ini 4 untuk baris 4 kali dan untuk kolom 4 kali. Oh ya, sebelumnya ini kan angkanya masih 1-1 semua.
kita benerin ya. Ini saya benerin. Untuk dolar ini kan buat barisnya, jadi kita di sini cuma panggil variabelnya aja dolar i, terus selanjutnya dolar c untuk kolomnya. Kita save, kita refresh. Nah, ini tampilannya karena tadi dimulai dari 0 ya. Nih. Nah, di sini kan kita pakainya 0. Jadi itu mulainya dari 0, tapi kalau ini kita ganti 1, di sininya tuh harus lebih kecil sama dengan ini, juga sama lebih kecil sama dengan. Udah, kita save. Ini biar angkanya berurutan 1, dimulai dari angka 1. Nah, ini udah keluar ya kayak gini. Ini masih ada yang 0 di kolomnya ya. Ini yang 0 berarti ini nih, kita ganti jadi 1. Udah, kita save biar nggak ada nolnya ya, tadi kan masih ada nolnya. Terus kita refresh. Nah, ini udah baris 1 tuh 1 semua. Ini baris kedua depannya 2 1 2 2 2 3 2 4, dan baris ketiga 3, baris keempat 4 gitu. Ini untuk contoh pengulangan di dalam tabel ini kayak gini. Nanti kita pasti pakai kayak gini ya, pengulangan tabel. Nanti soalnya kan kita bikin kayak daftar mahasiswa atau absen atau daftar buku di perpustakaan, kita kan pakainya tabel. Nanti kita pakai proses pengulangannya kayak tadi yang saya contohkan. Atau kalian juga bisa gunakan teknik templating. Mungkin lebih rumit dari kayak gini, lebih rumit dari yang ini. Cuman biar nggak membingungkan, untuk ini bukaan untuk yang ini, dan bukaannya ini tutupannya yang ini. Nah, kalau kayak gitu, kalau kayak gini sih masih sedikit ya, masih bisa diperiksa atau bisa dicek. Tapi kalau udah mulai banyak, itu agak pusing nyarinya. Jadi kita coba pakai teknik yang templating. Ini saya jadiin komen aja. Ini saya jadiin komen. Terus ke bawahnya di sini kita panggil PHP-nya, teks PHP-nya. Dan for, atau biar lebih enak, biar langsung otomatis. For, nah ini kan kayak gini udah enak. Kita pakai yang kayak tadi lagi aja ya. Di sini pakai, kita turutin yang ini aja deh. Pakai dolar i sama. Terus tadi kan barisnya ada 4 baris. Di sini 4. Di sini 1. Di sini 1, dan di sini tuh dikasih sama dengan, lebih kecil sama dengan, biar urutannya tuh 1. Di sini kita kasih tutupan untuk PHP-nya, dan di sini kita buka tag PHP-nya. Nah, terus di bawah yang ini kita buka
teks HTML tr, di bawah tengah-tengah tr ini kita buka teks PHP nya, kita buka lagi ya teks PHP, terus for. Nah tadi kan contoh itu di atas pakai $C, ini saya ganti C lagi, kodenya kita hapus, terus ini jadi 1, ini jadi ini kasih sama dengan dulu, sama dengan, terus di sini 4, di sini saya tutup PHP-nya, di sini saya buka teks PHP-nya, terus saya tutup. Nah, selanjutnya di sini kita panggil td teks PHP td teks HTML td, kita panggil td, terus buka teks PHP. Nah terus echo, tadi kan kayak di atas caranya, kita pakai $i dan $c. Kalau udah kita tutup teks PHP-nya. Nah, ini kita coba dulu ya. Kita tes. Nah, ini masih kayak tadi ya. Bener, cuman kan tadi saya pakainya tr, ini td. Mau diganti pakai th maksud saya. Ini mau diganti th juga boleh, silakan. Kalau tadi kan yang pertama itu yang di atas itu saya pakainya th, di sini pakai td, kita ganti th aja. Th udah, kita save biar kayak tadi yang pertama ya. Kalau pakai th kan tulisannya tebel buat heading, th kan table heading. Nah biar tutupan kurung kurawalnya ini enggak membingungkan, nah ini di sini kita ganti titik 2, ini juga sama titik 2 lagi, terus yang ini itu kita ganti N4, ini juga sama kita ganti N4. Udah, kita save, kita refresh lagi. Nah ini masih sama kayak tadi, berarti nggak ada yang error. Di materi selanjutnya atau beberapa kali pertemuan lagi, nanti kita banyak pakai kayak for, while, jadi kan tutupannya itu jelas. Ini misalnya yang di atas ini tuh buat tutupan yang while, dan di sini untuk for misalnya kayak gitu. Jadi biar nggak bingung. Tapi kalau tadi kayak yang pertama masih pakai kurung kurawal buka sama tutup, itu pasti dijamin bingung. Ini buat tutupan yang ini buat kurung kurawal tutupan yang mana, yang apa, kan bingung. Kalau kayak gini kan kita tahu, oh ini buat tutupan yang for, ini buat tutupan yang while, gitu maksudnya. Nah, materi kedepannya kita akan banyak pakai kayak gini, jadi biar nggak bingung kita pakai teknik templating. Untuk echo nya kalian juga bisa ganti pakai sama dengan aja kayak gini. Ini juga buat menampilkan sama, ini udah saya save, terus kita refresh ya, coba apa ada yang error apa enggak. Nah sama kan, itu tadi contoh dari teknik templating. Dan
Untuk yang selanjutnya ini kan for each, itu buat materi selanjutnya. Untuk pengulangan udah kelar. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu pengondisian. Ini saya jadiin komen dulu. Ini semua saya jadiin komen. Ini yang terakhir, yang kedua itu pengondisian. Di pengondisian yang pertama itu ada if else. Terus yang kedua itu if else. If else lagi. Dan wah, belum saya komen, lupa. Terus ternary. Dan terakhir switch. Pertama di sini saya punya $C, nilainya 2. Terus di sini if ini sama kayak yang buat pengulangan tadi. Di sini misalnya kayak $C, ini sama kayak di atas ya. $C tuh lebih kecil dari 7. Itu bener nggak? Kalau bener, kalau ini kan maksudnya gini, jika $C lebih kecil dari 7, maka tampilkan yang ada di dalam kurung kurawal ini. Jadi kayak gini, echo terus belajar pengondisian. Jika variabel C lebih kecil dari 7, maka tampilkan yang ada di dalam kurung kurawal ini. Dan selanjutnya ini gimana kalau hasilnya false? Misalnya di sini yang ini nilainya saya ganti jadi 9. Kita save. Gimana ya hasilnya? Kita coba. Soalnya kan hasilnya false nih. Nah, kalau false itu hilang, nggak ada. Jadi gimana biar hasilnya tuh false tapi ada isinya? Nah, di sini kita echo. Terus misalnya di sini namanya saya tidak belajar. Misalnya di sini saya ganti jadi yang tadi pertama ya, belajar pengulangan. Nah, kita save. Nah, tadi kan kalau true itu yang dijalankan, yang di dalam kurung kurawal, habis itu kan keluar. Nah, itu yang ditampilkan kalau tadi kan hasilnya true, jadi yang ditampilkan itu belajar pengondisian. Karena ini hasilnya false, jadi yang ditampilkan adalah belajar pengulangan. Oh, maksud saya tadi yang pertama belajar pengondisian ya.
Kalau tadi yang pertama itu hasilnya true, jadi yang ditampilkan adalah belajar pengondisian, dan ini hasilnya false, yang tampil adalah belajar pengulangan. Nah, ini gimana kalau hasilnya true? Saya balikin lagi yang ini, jadi 2 lagi, kita save, terus kita refresh di browsernya. Nah, ini yang tampil belajar pengondisian, belajar pengulangan. Soalnya nih, jika C lebih kecil dari 7, maka tampilkan yang ada di dalam kurung kurawal ini. Kenapa kok yang di bawahnya belajar pengulang itu keluar? Soalnya setelah melakukan perintah yang di dalam kurung kurawal ini, dia akan keluar masuk langsung ke baris yang ini 82 atau baris berapa di kalian ya. Itu langsung mengerjakan perintah yang ini. Jadi yang keluar dua-duanya. Nah, biar keluar salah satunya, misalnya true itu untuk belajar pengondisian dan false itu untuk belajar pengulangan. Di kurung kurawal ini kita tambahkan perintah else, terus yang ini kita copy, kita cut aja. Di sini kita panggil lagi untuk $C-nya. $C sama dengan 7. Terus kurung kurawal buka, echo. Di sini belajar PHP dasar. Jadi jika hasilnya true, itu yang ditampilkan yang ini. Tapi jika sama dengan atau hasilnya tuh nggak lebih kecil atau nggak lebih besar, sama lah ya, itu yang tampil adalah belajar PHP dasar. Tapi kalau hasilnya else, itu yang ditampilkan adalah belajar pengulangan. Kita save, kita coba refresh. Oh ya, tadi kan belum di ininya. Untuk variabel C-nya saya ganti 7. Nah, ini harusnya yang keluar yang ini, belajar PHP dasar. Nah, ini kan. Jadi kalau hasilnya sama dengan, itu yang keluar adalah PHP dasar. Tapi kalau true tadi yang di atas, dan untuk else, kalau hasilnya false, itu yang tampil yang ini. Materinya cukup sampai di sini dulu ya. Minggu depan saya lanjutin lagi. Jika ada yang masih bingung, silakan tanya sama saya. Oh, tugas belum bikin tugas ya. Tugasnya yang tabel aja deh. Kalian bikin video tutorial yang tadi pengulangan di dalam tabel ya. Tadi misalnya kayak tadi kolom 1, terus baris 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3 sampai berapa. Untuk tugasnya saya tulis di sini. Tugasnya video dengan muka membuat sebuah tabel dengan perulangan for jumlah
baris, jumlah barisnya itu ada 3 dan jumlah kolomnya ada 6. Nah, ini untuk tugasnya. Silakan kalian kerjakan. Untuk waktunya sampai jam 10 malam deh ya. Batas waktu sampai jam 10 malam. Ini untuk batas waktunya. Materinya saya akhiri sampai di sini. Minggu depan saya lanjutin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.